Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntunan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu PKJ 184 bait yang pertama, Nama Yesus yang termulia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengaku segala kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa,
mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami sujud kepadamu ya Bapa. Kami ingin meminta ampun kepadamu akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami mohon ampun apabila perbuatan kami menyakitkan hati Bapa. Dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman, orang tua, dan orang yang terdekat dengan kami. Kiranya Bapa mengampuni kami. Kami juga mohon ampun apabila kami sering iri hati, sering dendam, kami benci kepada orang, dan larut hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbarui kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 36 bait yang pertama, dihapuskan dosaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan menerima berita anugerah diambil dari Yesaya 64 ayat yang ke-6 dan 8. Demikian berita anugerah yang kita terima pada sore hari ini. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan salam damai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian, Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
Sebelum kita akan masuk di dalam pembelajaran akan firman Tuhan, tapi sebelum itu marilah kita memohon kepada Tuhan untuk berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai pada saat ini kami masih boleh beribadah untuk memperingati akan kematian-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memimpin ibadah kami, dan Engkau menyertai ibadah kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah ini dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap roh. Beri kepada setiap kami roh hikmat dan pewahyuan Tuhan, sehingga kami mampu menangkap akan pesan yang Engkau kirimkan dalam ibadah pada sore hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai setiap kami, dan Engkau mengizinkan kami untuk hadir di dalam ibadah ini. Jika sebentar kami akan belajar akan firman-Mu, mari Tuhan, Engkau urapi hati kami, jiwa roh kami, sehingga melalui apa yang kami tangkap di dalam pesan ini, nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, kiranya Engkau memakai setiap kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikanlah melalui firman Tuhan hari ini, hati kami diubahkan, dan hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes bab yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan 38. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perayaan Jumat Agung pada tahun ini, kita dalam posisi yang sangat memprihatinkan. Kematian Tuhan Yesus yang harus kita hayati pada saat ini sungguh pengalaman yang berat. Sebagai manusia, Tuhan Yesus tentu merasakan bahwa akan datangnya kematian ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Terbukti sebelum Tuhan Yesus ditangkap, 3 kali Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan kematian Tuhan Yesus diawali dari penangkapan Tuhan Yesus. Dia harus memikul salib sampai di depan Golgota, tanpa teman, tanpa saudara, di dalam kesendirian. Sungguh ini penderitaan yang sangat berat yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum kematiannya. Pada akhirnya Tuhan Yesus dihukum mati dengan disalibkan di Bukit Golgota. Penderitaan yang berat inilah yang harusnya juga kita rasakan saat ini. Kita ikut ambil bagian untuk merasakan penderitaan-penderitaan Tuhan Yesus. Apalagi di dalam keadaan negara kita saat ini, di mana kita tengah di dalam kondisi pandemi corona. Apa yang dapat kita kerjakan? Apa yang dapat kita lakukan agar kita mewujud nyatakan penderitaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keprihatinan akan pandemi corona ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika manusia sudah dalam kondisi kehilangan harapan, di dalam kesendirian, kita harus kembali kepada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita memperingati Jumat Agung, di mana titik ini adalah titik penebusan yang Tuhan kerjakan. Kematian Tuhan Yesus merupakan wujud ketaatan, kepatuhan Tuhan Yesus terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
Tuhan Yesus taat sampai mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Saat ini kita juga dituntut untuk ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 sebagai warga jemaat, sebagai orang percaya, sebagai bangsa Indonesia. Hendaknya kita juga ambil bagian. Tetapi apa yang dapat kita kerjakan? Kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa musuh kita bukanlah yang berdarah dan berdaging, tetapi musuh kita adalah roh-roh yang melayang-layang di udara. Kita bandingkan Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa setan itu ada? Dan setan itu punya kekuatan. Dan setan itu juga hidup. Kita bandingkan dengan wabah corona yang sekarang ada. Corona ini menjadi musuh semua orang di Indonesia, bahkan di dunia. Tetapi apakah Bapak Ibu pernah melihat akan hal itu? Sama dengan setan, corona itu juga tidak terlihat. Tapi apakah corona itu hidup? Ya. Saya yakinkan, saya katakan, ya. Dan corona juga memiliki kekuatan yang menakutkan seluruh umat manusia di dunia ini. Kalau kita bandingkan antara corona dengan setan, maka ada persamaan-persamaan dan kita dapat melawannya dengan cara iman. Tuhan Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya yang bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan?" Di dalam Matius 17 ayat yang ke-19. Maka jawab Tuhan Yesus, "Satu, karena kurang percaya." Dan pada ayat yang ke-21 ditekankan, untuk yang satu ini hanya dapat dikalahkan dengan doa dan puasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kami mengajak seluruh jemaat untuk mari secara bersama-sama kita melakukan suatu tindakan iman. Satu tindakan iman yang kita kerjakan bersama-sama untuk mengalahkan pandemi COVID-19 sebagai musuh kita. Ini pernah dikerjakan oleh orang-orang Israel ketika orang-orang Israel menghadapi musuh yang dia sudah tidak lagi berpengharapan. Dan Tuhan mendatangkan pertolongan bagi mereka. Demikian juga pernah dilakukan oleh Esther ketika dia mau menghadap raja. Dan mereka berpuasa selama 3 hari 3 malam. Dan Haman yang bertujuan untuk memfitnah, justru dia sendirilah dengan kekuatan Tuhan akhirnya dibunuh, dihukum mati oleh raja.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, menghadapi musuh kita saat ini, di tengah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ini menjadi momen yang tepat, saat yang tepat kita melakukan sesuatu dengan iman. Sekali lagi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melakukan doa puasa. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, berapa lama kita harus melakukan doa puasa itu? Bagi orang percaya, kalau kita melihat pada surat Ester, di sana Ester melakukannya 3 hari 3 malam. Tetapi apakah bisa lebih? Tentu bisa lebih. Bagaimana kita melakukannya? Ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, bahkan sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, Tuhan Yesus pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Dengan cara bagaimana? Tidak makan dan tidak minum. Tetapi bagi kita orang-orang percaya yang saat ini melakukan peperangan rohani melawan COVID-19, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, paling tidak kita mengambil bagian untuk 3 hari. Kita kerjakan secara bersama-sama. Dan saya yakin itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimanakah cara berpuasanya Bapak Ibu Saudara? Yang penting Bapak Ibu Saudara makan setelah matahari terbit dan makan sebelum matahari terbit. Artinya sepanjang matahari itu masih nampak, kita dapat menahan diri, bukan hanya menahan dari rasa lapar, tapi menahan diri dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berpuasa itu intinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perayaan Jumat Agung ini, kita mengambil bagian untuk mengalahkan musuh besar kita saat ini, COVID-19. Berapa lama lagi Bapak Ibu Saudara akan beribadah dengan cara seperti ini? Kalau kita tidak melakukan apa-apa, mungkin akan berbulan-bulan. Tetapi kalau kita melakukan satu tindakan iman secara bersama-sama, Tuhan pasti akan mendatangkan pertolongan buat kita. Bapak Ibu Saudara dengan keluarga akan dijaga Tuhan. Demikian juga dengan jemaat akan dijaga Tuhan. Dan bahkan tidak mungkin ketika semuanya ini berakhir, justru hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib yang Bapak Ibu akan dapatkan. Mungkin sekarang ini kondisi ekonomi Bapak Ibu sedang mengalami kepurukan.
mungkin mengalami sakit penyakit. Seperti Esther yang mengatakan bahwa ketika menghadap raja, kalaulah aku harus mati, maka biarlah mati. Demikianlah juga kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita lakukan satu tindakan iman dengan mengadakan doa puasa secara bersama-sama. Saya percaya ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan hal itu, bukan untuk tujuan pribadi kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan kita melakukannya, maka saya pastikan Bapak Ibu Saudara akan di dalam perlindungannya. Bapak Ibu Saudara akan di dalam pertolongannya. Kematian Tuhan Yesus, darah yang mengalir di Golgota, mampu menyucikan kehidupan kita, mampu menguduskan kita, mampu mengampuni dosa-dosa kita. Darah yang sama juga dapat mengalahkan COVID-19 dari kehidupan kita. Saya yakin keluarga Bapak Ibu Saudara, semua jemaat yang ada di tempat ini, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan segenap hati, segenap jiwa, maka bencana ini akan segera berakhir. Semoga dengan Jumat Agung ini kita mampu mengalahkan musuh yang sekarang ini menghadang kita. Kami percaya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk hal itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam saat teduh. Dan kepada Bapak Ibu Saudara kami persilahkan untuk mengambil waktu untuk saat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh mengenang akan pengorbanan-Mu, akan penderitaan-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau menguatkan setiap kami yang saat-saat ini di dalam keprihatinan yang luar biasa. Bahkan di sebagian orang menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami berseru, kami memohon kepadamu, urapi hati kami, urapi jiwa roh kami, kuatkan kami. Karena kami yakin Engkau adalah
benteng perlindungan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa buat setiap jemaat yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Mari Tuhan, Engkau berkati, Engkau bukakan tingkap-tingkap berkat bagi setiap mereka. Biarlah berkat-berkat mengalir di dalam hidupnya melalui usaha pekerjaan yang dilakukannya. Demikian bagi saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tengok akan mereka. Mereka yang sedang mengerjakan suatu pekerjaan, biarlah Engkau campur tangan, dan melalui pekerjaannya nama-Mu boleh dipermuliakan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam kondisi sakit. Mari Tuhan, Engkau jamah hati jiwa roh mereka. Engkau ambil bagian di dalam usaha kesembuhannya, sehingga saudara-saudara kami ini di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini masih tetap dapat merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya. Kami juga berdoa buat gereja dengan segenap rancangan-rancangannya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ambil bagian. Seberapa biaya yang dibutuhkan, Engkau akan ambil bagian. Dan kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini dengan terpaksa melakukan ibadah online seperti sekarang ini. Mari Tuhan, Engkau ambil bagian untuk bangsa ini Tuhan. Mari Engkau turun tangan, Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Dan musuh yang tidak nampak, yang tidak dapat kami lawan hanya dengan kekuatan tubuh kami Tuhan. Mari Engkau sendiri yang akan kalahkan. Akhirnya kami berdoa buat setiap jemaat. Mari Engkau berkati, Engkau sertai. Biarlah waktu ini tidak menjadi lama, tapi Engkau sendiri yang akan selesaikan. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imanat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk pekabaran Injil di wilayah Bandungan dan sekitarnya.
Kiranya Engkau memberkati jemaat-jemaat yang telah mempersembahkan. Berkati pula jemaat yang saat ini yang berada dimanapun. Engkau senantiasa melindungi mereka. Memang tiada sebanding ya Tuhan dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kami belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. PKJ 185 ayat 1 sampai 2. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri kebaktian pada sore hari ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari NKB 225 Hosiana.